Selamat datang di MRA Legal Podcast, ruang diskusi membahas tentang kritis terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari beliau akademisi, beliau juga praktisi dan juga managing partner di MRA Law Firm. Teman-teman semuanya, khusus hari ini kita akan membahas tentang apa itu nama upaya paksa di dalam KUHP atau hukum acara pidana terbaru. Upaya paksa secara spesifik kita akan membahas tentang salah satunya itu penggeledahan, Pak Dokter. Siap. Upaya paksa penggeledahan ini menyangkut pasal 112 sampai 116 di KUHP tersebut. Ada berapa hal yang ingin kita dalami terkait penggeledahan yang khususnya ya, di mana KUHP yang lama mengatur sedemikian rupa dan KUHP yang baru ada pembaharuan dari tahapan penggeledahan ini, yang dimana penggeledahan ini salah satu sisi adalah instrumen penegakan hukum dan penemuan alat bukti. Tapi salah satu sisi yang lain adanya ruangan private yang disentuh di situ. Nah, ini implikasinya harus kita kaji juga salah satunya, Pak Dokter, atau biasa kita panggil Cak Dokter. Baik, yang pertama, Dokter, kita ingin tanya secara umum garis besarnya, apa itu yang dimaksud dengan penggeledahan yang tercantum di dalam KUHP baru ini? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya penggeledahan itu apa sih gitu kan? Penggeledahan itu ketika penyidik masuk ke ruang privat seorang yang disangka melakukan tindak pidana atau kepada tempat-tempat tertentu yang di situ dicari bukti atau hal-hal yang terkait dengan penyidikan yang sedang dilakukan. Terus terkait kenapa upaya paksa khusus penggeledahan ini disebut sebagai upaya paksa yang serius? Bagaimana? Karena penggeledahan itu penyidik masuk ke ruang privat ya. Istilahnya badan orang digeledah, dipegang-pegang gitu kan ya. Digeledah badan gitu. Itu kan ruang privat seseorang. Penyidik masuk ke kamar, ke ruangan yang itu sebenarnya sangat privasi bagi seseorang. Jadi ketika ada upaya paksa, bagaimana penyidik atas nama negara masuk ke hal yang sifatnya itu sangat pribadi, maka disitulah masuk dalam upaya paksa, gitu kan ya. Terkait penggeledahan kan, itu kan pasti ada tujuan. Nah, dalam penegakan hukum, apa sih tujuan penggeledahan itu, Cak Dokter? Jadi bisa jadi ada 3 hal penggeledahan itu yang dicari penyidik itu. Pertama adalah barang bukti gitu kan ya. Bisa jadi dia menggeledah tubuh seseorang, ada sesuatu yang dicari di tubuhnya yang disembunyikan. Misalkan ketika ada curigai ada narkoba yang disembunyikan. Yang kedua, menggeledah bisa jadi mencari tersangka. Misalkan seorang buronan ya gitu ya. Maka penyidik masuk ke rumah, masuk ke gedung tertentu atau area-area privat. Nah, dia masuk ke situ, bahkan bisa jadi ke kolong atau ke atap-atap rumah ya. Itu ruang privat yang bisa dimasuki oleh penyidik. Bisa jadi penyidik juga mencari barang-barang tertentu yang menjadi petunjuk. Bisa jadi di tempat sampah yang dibuang dokumen dan lain sebagainya ya. Ini merupakan cara yang cukup efektif selama ini untuk membuktikan tindak pidana yang disangkakan tadi. Terkait mekanismenya kan, ketika seorang penyidik yang mengataskan nama hukum ketika melakukan penggeledahan itu kan tidak bisa semena-mena kan, Cak Dokter ya. Betul. Syaratnya itu apa secara hukum supaya penggeledahan itu bisa dikatakan legal atau sah? Jadi ada 2 hal utama ya, penggeledahan itu dapat dikatakan sah atau legal. Pertama, harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Didasarkan pada kewenangan yang sah artinya ada surat dan administrasi yang sudah dipenuhi. Yang kedua, dilakukan oleh pejabat yang sah, gitu kan ya. Siapa yang ditugaskan untuk menggeledah itu tidak semua orang bisa, gitu kan ya. Jadi baik penggeledahan yang dilakukan di badan maupun penggeledahan yang dilakukan di ruangan dan tempat tertentu itu semua harus dilakukan oleh orang yang ditunjuk. Tidak semena-mena orang bisa melakukan penggeledahan. Baik, terkait salah satu penggeledahan itu harus ada izin atau penetapan dari ketua pengadilan, Apakah itu bersifat wajib
untuk semua mekanisme penggeledahan atau ada catatan lain? Yes, tadi prinsipnya itu. Jadi mau menggeledah harus punya dasar sah. Dasar sah itu apa? Dari putusan pengadilan tadi itu. Jadi prinsipnya semua penggeledahan harus mengantongi izin dari pengadilan. Kecuali dalam situasi tertentu itu apa? Misalkan dalam tangkap tangan, misalkan orang disangka mencuri, mencopet, bisa jadi handphonenya disembunyikan di badannya, penggeledahan bisa dilakukan. Yang kedua, ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau petunjuk yang ada. Jadi mungkin dia dilakukan sesaat setelah tindakan pidana itu, gitu kan ya. Jadi kalau kita ada jeda, takut barang bukti itu nanti dihilangkan. Misalkan handphone takut dilempar ke sungai sehingga akan hilang misalkan. Maka itu penetapan oleh ketua pengadilan bisa menyusul setelah dilakukan tindakan itu dalam dua situasi tertentu tadi. Dalam kondisi tangan dan kondisi ketika dia dikhawatirkan menghilangkan barang bukti tadi. Berarti konteksnya ada pra, ada paskah ketika proses penyidikan itu. Iya. Nah, di sini kan kita pengen tahu juga ya terkait kewajiban ya. Jadi kan penyidik diberikan ruang untuk melakukan penggeledahan. Tapi kan jangan dilupakan juga ada kewajiban dia dalam melakukan penggeledahan itu ya. Teman-teman MRA Legal Podcast ini ingin tahu juga Cak Dokter, bagaimana kewajiban seorang penyidik dalam melakukan penggeledahan. Baik. Jadi penyidik punya kewenangan itu melakukan penggeledahan, dan untuk melakukan penggeledahan dia harus punya kewajiban. Pertama, dia harus nyiapin tuh legal standingnya tadi, minta penetapan pengadilan. Terus yang kedua, ketika sudah ada penetapan juga tidak semena-mena gitu kan ya. Harkat dan martabat orang juga harus diikutin gitu kan ya. Dia nggak moro-moro orang masih dalam artian nggak berpakaian atau masih berpakaian sangat minim tiba-tiba terobos masuk ke rumah ya, tidak diperbolehkan seperti itu gitu kan ya. Terus yang ketiga, dia juga harus menunjukkan ke mereka bahwa itu sudah ada penetapan pengadilan dan mereka bisa punya kewenangan untuk menggeledah. Artinya bagi Anda yang mau digeledah oleh pejabat berwenang atau penyidik, Anda berhak menanyakan mana ketetapan penyidikan untuk melakukan penggeledahan ini mana gitu kan ya. Itu harus ditunjukkan. Berarti seorang yang digeledah itu harus mengetahui ya apa tujuan seorang penyidik hadir ke situ, mengetahui apa yang mau mereka periksa, terus tindak pidana apa yang mereka akan dalami di situ. Betul. Jadi seharusnya dalam permulaan penggeledahan disampaikan bahwa ini misalkan mencari barang bukti narkoba, atau bahwa ini ada seseorang yang disangka melakukan korupsi gitu kan ya. Ditunjukkan bahwa ini sudah ada ketetapan dari pengadilan, kita bisa melakukan penggeledahan di sini untuk perkara ini gitu. Terkait yang ketika dia melakukan penggeledahan kan, ada kondisi-kondisi tertentu yang ada di dalam rumah itu kan. Pertanyaan kita, seorang yang digeledah itu ada mempunyai hak juga nggak? Apakah hanya pasrah ketika penggeledahan ataupun ada mekanisme yang diatur sehingga mereka juga agar hak hukum dia tidak dilanggar oleh orang yang melakukan penggeledahan itu? Ya, bisa jadi ketika dalam situasi penggeledahan ini kan ada dua situasi barangkali. Situasi dalam hal misalkan dia dekat dengan penasihat hukum atau gimana, maka pada waktu penggeledahan itu dia berhak untuk didampingi penasihat hukum atau advokat. Nah, ketika dalam situasi tidak seperti itu, yang bersangkutan bisa minta perangkat di sekitar. Nah, RT, RW, kasun atau apa untuk menemani sebagai saksi proses penggeledahan tadi itu, gitu kan ya. Sehingga nanti yang punya rumah atau yang tempat dilakukan penggeledahan itu bisa juga ngerasa aman dirinya. Implementasinya, Cak Dokter, ketika seorang melakukan penggeledahan, dia kan punya hak, misalkan dia menghubungi kuasa hukumnya, pengacara, tapi dia dibatasin situ. Terus melakukan penggeledahannya dengan cara-cara yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum. Ketika seorang mendapatkan posisi seperti itu, dia ada hak untuk membela nggak? Ada mekanisme yang diatur nggak di dalam KUHP? Ada. Jadi misalkan dia datang tidak menunjukkan surat penggeledahan. Nah, ini kan bahaya juga. Kalau liar seperti itu, masyarakat juga bingung bagaimana membuktikan
ini sebenarnya penegak hukum atau orang yang menipu kan juga nggak bisa itu kan ya. Sehingga kalau ada penegak hukum melakukan proses penggeledahan dengan tanpa prosedur yang benar, bisa dilakukan pra peradilan. Diajukan ke pra peradilan mengenai proses penggeledahan yang tidak sesuai dengan prosedur tadi. Nah, menarik ini. Ketika prosedur itu tidak prosedural, di situ ada hak seorang kuasa hukum melalui orang yang menjadi korban penggeledahan tersebut untuk melakukan pra peradilan, Cak Dokter ya. Terus ketika dibuktikan di dalam pra peradilan dinyatakan bahwa proses penggeledahan itu tidak sah, apa implikasi hukumnya, Cak Dokter? Apakah hanya prosedurnya ataupun alat bukti yang didapatkan juga tidak sah, Cak Dokter? Bagaimana? Jadi jika dilakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sah, maka konsekuensinya alat bukti yang didapat dari situ akan dipertanyakan di proses pembuktian gitu kan ya. Karena bukti yang diperoleh dengan tidak sah itu bisa ditolak di pengadilan. Itu kan sama halnya ketika seseorang merekam tanpa hak, membuat rekaman, membuat video tanpa hak itu kan ya, dengan video tersembunyi itu kan tidak bisa digunakan untuk bukti persidangan. Karena cara perolehan buktinya dengan tidak sesuai prosedur tanpa alas hukum yang benar. Berarti ketika prosedural tidak benar tanpa alas hukum dan prosedur yang betul, maka berimplikasi pada bukti yang tidak sah. Betul. Terus apa yang dilakukan penyidik ketika putusan pengadilan itu tidak menguntungkan mereka? Apakah itu menggugurkan perkara pidananya atau bisa dilakukan upaya paksa dengan mengikuti aturan yang berlaku? Itu nanti kan prosesnya kan ada dua pilihan. Buat yang bersangkutan, apakah advokatnya akan mempersoalkan itu dengan pra peradilan, ataukah advokat akan mempersoalkan itu pada tahap pembuktian. Kalau itu dipersoalkan di tahap pra peradilan, bisa jadi adalah akan diputuskan proses penggeledahannya tidak sah, pengambilan atau penyitaannya dianggap tidak sah, sehingga nanti para penyidik ini tidak dapat memperoleh bukti. Nah, tapi kalau langkah yang kedua yang dilakukan, mereka tidak advokatnya tidak melakukan pra peradilan, maka barang itu kan akan masuk ke persidangan. Di saat di persidangan, hal itu bisa disampaikan oleh para advokat. Barangkali mereka akan menyatakan keberatan atau proses yang lain gitu. Terkait posisi status hukum tersangka seseorang itu akan berimplikasi nggak? Nggak langsung, karena ini persoalannya kan hanya pada persoalan cara memperoleh bukti itu kan ya. Jadi tidak lantas serta-merta mengganggu status tersangkanya seseorang. Baik. Jadi kita dapat pencerahan juga nih terkait bukti. Apakah seorang melakukan penyidikan ketika prosedurnya tidak sesuai akan menggugurkan alat bukti? Jawaban Cak Dokter tadi sangat detail bahwa ketika alas hukum dan prosedur tidak jalan, maka buktinya itu gugur. Itu menjadi keuntungan juga bagi si tersangka, terdakwa, dan kuasa hukumnya, Cak Dokter. Terus pertanyaan selanjutnya, Cak Dokter, terkait pengaturan penggeledahan yang diatur dalam KUHP baru. Nah, terkait perlindungan hukum dan hak asasi manusia seorang tersangka, terperiksa, tersangka atau terdakwa di situ kan. Nah, bagaimana KUHP baru ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada seorang tersangka dalam proses penyelidikan dibandingkan dengan KUHP yang lama? Jadi kalau kita lihat di situ ada beberapa pengaturan detail yang diatur dalam KUHP yang baru. Misalkan bahwa seluruh proses penggeledahan harus ditetapkan dulu dengan mekanisme yang ada, yaitu penetapan dari kepala pengadilan. Terus yang kedua bahwa di situ juga diberikan highlight bahwa setiap proses penggeledahan harus dimulai dengan menyampaikan dan menunjukkan surat penggeledahan, tujuannya apa gitu kan. Aturannya lebih detail disampaikan di KUHP yang baru ini. Terus terkait keseimbangan KUHP yang baru ini, keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak. Nah, ini sering bertabrakan gini, keseimbangan dua ini antara hak asasi manusia seorang yang digeledah dan keseimbangan aturan penegakan hukum yang diakomodir oleh negara. Mana, Cak Dokter?
Dengan aturan ini warga atau masyarakat atau keluarga terdakwa barangkali tersangka di situ itu dia punya space gitu kan ya, punya area di mana dia bisa mempertahankan privasinya dalam artian bahwa dia masih bisa menghubungi pengacaranya gitu kan ya, minta pendampingan hukum gitu kan ya, sehingga dengan proses ini para aparat di lapangan juga akan lebih berhati-hati gitu kan ya, tidak akan, kalau bahasa Jawanya gerusa-gerusu, tidak akan sembarangan gitu kan ya menjalankan proses penggeledahan gitu kan ya. Mereka akan lebih taat asas gitu kan, karena posisinya nanti bisa diawasi oleh para advokat dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut. Ini penjelasan dari Cak Dr. Rozak terkait mekanisme penggeledahan. Ada terakhir nih Pak, sebelum penutupan kita, apa pesan Cak Dokter kepada dua hal? Yang pertama, kepada masyarakat agar memahami hak-hak dia ketika terjadi penggeledahan kepada dirinya, yang pertama. Terus yang kedua, apa pesan Cak Dokter kepada advokat nih, kuasa hukum, penasihat hukum yang mengakomodir perkara tersebut dalam menanggapi ketentuan penggeledahan di dalam KUHP baru? Untuk masyarakat begini, mereka punya hak gitu kan ya, tahu dalam rangka apa mereka digeledah. Terus yang kedua, mereka juga punya kewenangan untuk melihat dan menerima secara langsung adanya perintah penggeledahan itu. Ada sebuah kewajiban dari para penegak hukum bahwa sebelum menggeledah harus minta penetapan dari pengadilan. Ini harus dipahami dengan masyarakat. Ketika masyarakat mereka memahami ini dengan baik, maka mereka akan bisa mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Terus kemudian para advokat itu harus bisa memastikan bahwa kliennya terlindungi dengan baik haknya. Oleh karena itu, tahapan tadi, persyaratan tadi, ketika mau dilakukan penggeledahan, para advokat harus bisa memastikan sebelum dilakukan tindakan penggeledahan persyaratannya harus terpenuhi, bahwa yang geledah ini orang yang tepat gitu kan ya, sehingga nanti apa-apa yang menjadi privasi dari kliennya itu juga terlindungi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Cak Dokter Dr. Rozak Azhari, SHMH, atas waktunya yang menjelaskan secara komprehensif dan detail. Teman-teman MRA Legal Podcast, saksikan terus ya konten-konten podcast edukasi hukum kita ke depannya. Banyak yang harus kita bahas, khususnya tentang hukum acara ini. Nanti kita akan membahas tentang upaya paksa yang lainnya, karena ada beberapa instrumen upaya paksa di dalam KUHP baru ini. Terima kasih teman-teman MRA Legal Podcast atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.